Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammad Edukasi yang berisikan tentang informasi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang objek kajian akhlak. Paling tidak ada 3 objek kajian akhlak yang akan kita bahas. Yang pertama, akhlak antara manusia dengan Allah. Kemudian akhlak antara manusia dengan manusia, dan yang ketiga akhlak antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, akhlak manusia dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi posisinya kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik, sang pencipta. Kalau ibaratkan ada seseorang yang memiliki budak, tentu tuan yang memiliki budak ini ingin apapun yang diinginkan, apapun yang diperintahkan oleh tuannya dilaksanakan oleh budak. Dalam konteks kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita jelaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkanmu bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana mengambil keputusan. Hidayah Allah akan diberikan. Karena itu dari setiap perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada kita sebagai makhluk, tidak ada tawar-menawar. Cara kita menunjukkan kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, rutin melaksanakan ibadah puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau semua itu kita laksanakan, kita akan mendapatkan kedamaian di dalam hidup di dunia, dan insyaallah jaminannya baik di akhirat. Yang kedua adalah akhlak manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, dan perbaikilah hubungan antara persaudaraan kita selama ini. Jadi kalau kita sesama manusia beriman, kita di mata Allah adalah saudara seiman. Karena kalau kita lihat, kita sama-sama anak cucu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita bersaudara? Tentu kita ingin menjaga hubungan yang baik, menjaga silaturahim, saling tegur sapa. Jika ada saudara kita yang mengalami musibah, jika bisa kita bantu dan kita tolong, kita bantu mereka. Insya Allah dengan menjaga hubungan baik dan saling tolong menolong, kita akan menjalani hidup yang damai. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-As, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan mereka yang nasihat menasihati dalam kebaikan. Jadi akhlak kita sesama manusia adalah saling mengingatkan agar kita sama-sama berbuat baik. Kebaikan bersama, baik di akhirat nanti, sebagai saksi dari saudara-saudara kita. Jika ada orang nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kau memang sudah melakukan kebaikan? Apakah kau rutin sholat ke masjid? Kemudian ada sahabat kita yang selama ini selalu menemani dan menjadi saksi, benar ya Allah, kami selalu sama-sama pergi ke masjid. Dia selalu menolong saya dalam setiap ada masalah. Jadi kesimpulannya, akhlak sesama manusia, kita saling menjaga keharmonisan hubungan
dan berbuat baik dengan sesama. Ketiga, akhlak kepada alam, kepada makhluk Allah yang lain selain manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dalladzi amilu." Telah jelas kerusakan di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia. Dan itu kami tunjukkan sebagai akibat dari perbuatan mereka. Jika kita menjaga alam, jika kita tidak menebang pohon sembarangan, jika kita tidak membuang sampah sembarangan, insya Allah alam juga akan bersahabat dengan kita. Contoh, kenapa bisa terjadi banjir bandang? Karena pepohonan yang menjaga agar tanah tidak erosi, tidak ada lagi yang menjaganya. Sehingga begitu hujan turun, akhirnya tanah-tanah yang gundul tadi akhirnya longsor. Kemudian banyaknya sampah di lautan, banyaknya sampah di jalan, membuat pemandangan sakit, dan akhirnya alam tidak stabil. Bahkan dalam sebuah hadis, seluruh lautan, angin, gunung berapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lautan menumpahkan airnya, agar gunung berapi memuntahkan laharnya, angin topan dan seterusnya, karena tidak sabar melihat bagaimana manusia bersikap dan tidak menjaga alam. Tapi karena masih ada orang yang beristighfar, masih ada tangisan anak bayi, masih ada ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya, Allah menahan azabnya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kita memelihara alam, membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan memotong dan menebang pohon, sehingga tatanan alam semesta pun menjadi seimbang. Baik, dapat kita simpulkan, yang pertama, objek akhlak kepada Allah, kita harus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kemudian objek akhlak sesama manusia, kita harus menjaga tali silaturahmi sesama manusia. Dan terakhir, objek akhlak terhadap alam semesta, mari kita pelihara keseimbangan alam dengan tidak berbuat semena-mena dan menjaga lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.